Halo para pendengar setia, selamat datang kembali di podcast Ecoverse. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas kita, dunia ekonomi terus bergerak, membawa kabar dan tren yang gak boleh kita lewatkan. Bersama saya, Alexa Risnanda Bais, kita akan mengupas tuntas artikel ekonomi terkini. Dari yang lagi hangat diperbincangkan, sampai yang mungkin terlewat dari radar kalian. Kali ini kita akan ngomongin fenomena thrifting yang makin populer dan dampaknya bagi industri tekstil Indonesia dari artikel kompas.com. Siapa sih yang gak tahu thrifting? Tren membeli pakaian bekas ini hits lagi loh di kalangan anak muda seperti kita. Katanya sih thrifting itu bisa membuat kita tampil stylish tanpa membuat kantong kita jadi jebol dan sekaligus mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Tapi, apakah benar thrifting itu selalu menguntungkan kita? Atau ada sisi lain yang perlu kita perhatiin? Yuk kita bahas lebih dalam. Fenomena thrifting ini bisa kita lihat ada sebagai akibat dari hasil produksi yang berlebihan. Banyak perusahaan yang memproduksi dalam jumlah yang banyak, tapi tanpa memikirkan keberlanjutannya, karena perusahaan ini hanya memikirkan profit aja. Akibatnya terjadi overproduksi yang berujung pada peningkatan limbah tekstil. Oleh karena itu, adanya thrifting. Thrifting sebenarnya itu mempunyai sisi positif dari masalah tersebut, karena dengan kita membeli pakaian bekas, kita bisa memperpanjang siklus hidup pakaian dan mengurangi limbah tekstil tentunya. Tapi masalah muncul ketika sebagian besar pakaian bekas yang ada di Indonesia didapatkan dari impor yang ilegal. Menurut Esther Sri Astuti, selaku Direktur Eksekutif Indef, impor pakaian bekas ini menurutnya telah melanggar aturan yang berlaku, seperti Permendag nomor 51 tahun 2015 yang melarang impor pakaian bekas dan Permendag nomor 18 tahun 2021 yang mengatur barang yang dilarang ekspor dan impor. Impor pakaian bekas ilegal ini memang sangat merugikan negara, karena kita tidak mendapatkan pembayaran bea dan cukai. Tanpa regulasi yang jelas, banjirnya pakaian bekas impor ini semakin lama semakin menggerus pasar produk lokal kita. Data menunjukkan bahwa impor pakaian bekas telah menguasai 15% pangsa pasar produsen tekstil di Indonesia. Akibatnya apa sih? Akibatnya banyak pabrik tekstil mengalami penurunan produksi. Ribuan para pekerja itu terpaksa kena PHK, dan bahkan ada sekitar 20 hingga 30 pabrik yang gulung tikar. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dalam semester pertama tahun 2024, sekitar 10.800 pekerja di bidang industri tekstil kehilangan pekerjaannya karena penurunan penjualan produk lokal. Hal serupa tercermin dari laporan BPS yang diolah Kementerian Perindustrian, yang menunjukkan penurunan pada tenaga kerja di bidang industri tekstil hingga 7,5% dari tahun 2023. Namun, dari masalah ini, apakah industri fashion kita nggak bisa berkembang? Tenang aja sobat, masih ada kabar baiknya kok. Fashion lokal ternyata tetap punya potensi besar di pasar ekspor. Berdasarkan laporan dari Kemenparekraf, ekspor ekonomi kreatif Indonesia telah di semester 1 tahun 2024 udah mencapai 44,89% dari target tahunannya, dengan sektor fashion sebagai penyumbang terbesar senilai 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat pun menjadi negara tujuan utama ekspor fashion kita loh, disusul oleh Hong Kong dan India. Selain fashion, sektor kriya dan kuliner juga berkontribusi besar terhadap ekonomi kreatif kita. Selain dari masalah thrifting, ada hal yang menarik nih yang perlu kita ketahui. Indonesia ternyata punya kekuatan besar di sektor modest fashion, yaitu desain pakaian yang sopan, modern, dan universal. Menurut praktisi budaya dan ekonomi kreatif Hari Waluyo, Indonesia berpotensi menjadi pusat pengembangan modest fashion dunia. Selain modest fashion, kita juga unggul nih di sektor kriya dan aksesori fashion seperti tas, alas kaki, dan perhiasan berbasis desain lokal. Produk-produk ini tuh memiliki nilai tambah tinggi karena pembuatannya masih banyak secara manual. Dan itu menjadikannya unik dan eksklusif dibandingkan dengan produk massal dari luar negeri. Setelah kita bahas dari berbagai sudut pandang mengenai thrifting dan dampaknya, saya telah melihat adanya kelebihan dan kekurangan dalam artikel ini.
Kelebihan dari artikel ini yang pertama didukung oleh data yang kuat. Artikel ini menyajikan data dari laporan BPS, laporan dari Kemenparekraf, dan data dari laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Yang kedua itu menghadirkan perspektif dari pakar industri. Dengan adanya pendapat dari Esther Sri Astuti selaku Direktur Eksekutif Indef dan Hari Waluyo selaku praktisi budaya dan ekonomi kreatif, berita ini terasa lebih berbobot karena didukung oleh para ahli. Yang ketiga, menghubungkan isu dengan regulasi yang ada. Artikel ini menjelaskan peraturan yang melarang impor pakaian bekas, sehingga pembaca bisa memahami aspek hukumnya. Yang terakhir, menyoroti produk unggulan Indonesia sebagai solusinya. Selain membahas masalahnya, artikel ini juga membahas produk unggulan kita seperti modest fashion, kria, dan aksesoris sebagai peluang industri lokal untuk berkembang. Selanjutnya ada kekurangan dari artikel ini. Pertama, tidak menghadirkan perspektif dari pelaku usaha thrifting. Seharusnya ada hasil wawancara dengan para pelaku usaha thrifting untuk mengetahui sudut pandang mereka. Apakah dari usaha thrifting ini mereka lebih terbantu atau justru merasa disusahkan akibat regulasi yang ketat. Yang kedua itu tidak ada data lengkap tentang industri thrifting di Indonesia. Seharusnya ada data mengenai seberapa besar dan luasnya industri thrifting di Indonesia, berapa jumlah pedagangnya, berapa jumlah total transaksi yang terjadi per hari atau per tahun, dan berapa jumlah total pendapatan rata-rata yang terjadi per hari atau per tahun. Data ini akan membuat artikel lebih komprehensif menurut saya. Terakhir, tidak membahas dampak lingkungan. Artikel ini membahas thrifting sebagai solusi ramah lingkungan, tetapi malah tidak menyoroti dampak lingkungan dari pakaian bekas yang tidak terjual. Padahal, isu ini tuh penting dibahas dalam konteks keberlanjutan. Jadi, setelah kita bahas fenomena thrifting dari berbagai sisi, bisa kita katakan bahwa memang thrifting itu mempunyai sisi positifnya, terutama dalam memperpanjang siklus hidup pakaian. Dan mempunyai sisi negatifnya jika kita memperoleh barang thrifting itu dari impor yang ilegal. Hal ini jelas karena merugikan industri tekstil dalam negeri. Nah, sekarang saya mau tahu nih pendapat kalian. Apakah thrifting lebih banyak manfaatnya atau justru merugikan ekonomi negeri kita sendiri? Dan kalau kalian jadi pengambil keputusan, apa solusi terbaiknya? Yuk share pendapat kalian di komen. Terima kasih sudah mendengarkan podcast di Ecoverse. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan tetap update dengan dunia ekonomi. Salam Ecoverse!